Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Ya, teman-teman semua, dalam video kali ini saya mau membahas satu tema menarik menurut saya. Jadi saya kasih judul dulu aja ya, baru saya bahas. Film Contagion mirip dengan kejadian saat ini. Kebetulan atau konspirasi, gitu ya. Teman-teman semua, beberapa waktu lalu ya, mungkin sekitar seminggu lebih lalu, saya direkomend banyak teman untuk menonton film judulnya Contagion. Saya tidak tahu bahasa ejaannya itu gimana, tulisannya Contagion. Nah, di situ bintang-bintangnya keren-keren ya. Ada Matt Damon, ada siapa tuh yang main di ini ada nih. Ada Marion Cotillard, Matt Damon, Lauren Fishburne, Jude Law, Sinead Partlow, Kate Winslet. Ini bintang-bintangnya bagus-bagus ini ya. Kemudian banyak lah. Nah, film Contagion dengan subjudul Nothing Spreads Like Fear. Nah, ini adalah film besutan dari Warner Bros. Film ini, kata teman-teman, itu sangat mirip dengan apa yang terjadi saat ini. Ya, terkait dengan masih tema kekinian ya, COVID-19 ini. Jadi di film itu diceritakan ada satu wabah, penyakit yang menularnya sangat cepat ke seluruh dunia. Dan cukup menimbulkan banyak kematian gitu loh, sangat-sangat menular. Dan di situ juga dalam cerita filmnya itu akhirnya semua negara itu menerapkan semacam lockdown gitu, sehingga bahkan rumah ibadah sepi ya. Contohnya ya Ka'bah sepi. Pokoknya semua rumah ibadah itu diharapkan tidak gunakan untuk tempat kumpul-kumpul, karena kumpul-kumpul itu adalah potensi penularannya besar. Dilakukan social distancing, menggunakan masker. Dan yang menarik juga di situ dikatakan penyakit itu berasal dari Cina. Dan di situ di ending filmnya itu ada satu adegan, Anda bisa tonton sendiri nanti. Virus ini berasal dari kelelawar gitu loh, virusnya. Nah, menanggapi film tersebut, makanya saya membuat satu review dan saya bahas ke dalam beberapa kemungkinan ya, makanya saya kasih tadi pertanyaan, ini sebenarnya cuma kebetulan aja atau ada konspirasi atau apa, atau penjelasan yang lain. Nah, saya dalam kesempatan kali ini mau mengungkapkan pandangan saya tentang kemiripan apa yang menjadi tema dalam film tersebut dengan situasi saat ini ya, situasi kekinian. Nah, beberapa kemungkinan ini ya saya tuliskan ada sekitar 6 kemungkinan ya, 6 kemungkinan. Nanti saya serahkan kepada Anda lebih condong kepada kemungkinan yang mana. Bahkan boleh bebas saja Anda juga punya satu pendapat tersendiri di luar dari 6 kemungkinan yang saya ajukan. Jadi kemiripan film ini ya, itu yang pertama dengan kejadian saat ini tuh, kemungkinan pertama adalah ya hanya kebetulan aja. Jadi kebetulan aja film itu punya satu alur seperti itu. Lalu karena kita ini punya satu watak pikiran kita itu untuk mencocok-cocokkan atau cocokologi, kita sama-samain ya, kita hubung-hubungkan sehingga ya kebetulannya jadi mirip gitu loh. Nah, itu kemungkinan pertama adalah itu hanya sebuah kebetulan yang kita cocok-cocokkan saja. Kemudian yang kedua kemungkinannya adalah bahwa ada yang namanya sebuah konspirasi. Jadi kalau dalam teori konspirasi ya, yang beredar saya paham itu ada terbagi 3, yaitu ada, ini adalah sebenarnya ulah dari negara C ya. Ini adalah biological weapon ya, yang bocor gitu loh dari labnya. Ada juga mengatakan ini adalah dari negara lawan perang dagangnya C, yaitu U ya.
Yang juga dilempar di publik itu isunya, sekali lagi ini namanya juga teori konspirasi ya, itu adalah biological weapon ya, yang bocor dari labnya negara U. Nah, kemudian ada juga teori konspirasi yang ketiga, yaitu bahwa ini adalah satu rencana dari penguasa dunia. Jadi penguasa dunia begini. Jadi kalau dalam teori konspirasi ada yang namanya elit global ya, sekelompok orang yang mereka itu sebenarnya mengendalikan semua negara. Jadi kita berpikir bahwa pemilihan presiden itu adalah murni karena ya sistem demokrasi ya, masyarakat itu condong kepada memilih satu tokoh tertentu sehingga jadi presiden dan sebagainya. Ternyata kalau dari teori konspirasi ini, semua ini sebenarnya grand design. Kita merasa bahwa kita tidak diatur, kita tidak diarahkan, tapi sebenarnya kalau dari teori konspirasi ini semua sudah diatur, termasuk wabah ini juga sudah direncanakan, dan sekelompok orang yang elit ini, yang secret society ya, sekelompok orang yang sangat rahasia ini suka membocorkan agenda-agenda mereka ke depan lewat film ya. Kadang lewat novel, kadang lewat, nah kemarin sih kita bahas tentang film Avenger gitu. Paling sering film-film Marvel, mereka bocorinnya lewat situ. Dan ini juga bocoran dari dibocorkan melalui film Contagion ini. Jadi kalau teori konspirasi itu begitu. Ada 3 kemungkinan teori lagi. Jadi sub dari poin kedua. Tadi kan kita bahas kemungkinan pertama kebetulan, kedua konspirasi. Itu ada 3 opsi. Ya, dari negara C, dari negara U, atau dari secret society atau elit global ya. Kemudian kemungkinan ketiga, ini hanyalah film, sebagaimana film itu terinspirasi fakta. Jadi sebelum film itu muncul tahun 2000 berapa ya? Saya lupa ini. Ini film tahun 2011. Jadi sebelum itu kan ada wabah SARS itu, dimana juga COVID-19 itu kan masih varian dari SARS. Jadi ada kemiripan tapi sudah beda gitu. Masih kayak satu keluarga virusnya gitu loh. Jadi ada satu kemungkinan juga bahwa film Contagion itu kok bisa mirip, karena ya ini terinspirasi dari wabah SARS yang dulu pernah heboh juga, tapi tidak meluasnya tidak seperti COVID-19. Sehingga dibuatlah film itu. Jadi ini hanya film aja ya, memang terinspirasi fakta. Yang kebetulan virus tersebut terjadi mutasi dan mewabah lagi, sehingga jadinya kesannya ini sebuah kemiripan ya, karena ini memang merujuk kepada kejadian sebelumnya. Kemudian yang keempat itu ada kemungkinan intuisi dan firasat. Jadi intuisi atau firasat itu kan satu keadaan di mana kita itu seperti dapat bocoran dari masa depan, apa yang akan terjadi, muncul satu ide sehingga kita menuangkan itu. Nah, sangat mungkin juga kalau memang kita bicara tentang kemungkinan kan, jadi si pembuat cerita film Contagion ini mengakses satu kesadaran tertentu sehingga dia masuk pada kesadaran yang menembus dinding-dinding masa depan, apa yang akan terjadi di masa depan, dan dia pun bahkan tidak sadar bahwa dirinya dapat bocoran dari masa depan masuk ke dalam dirinya sehingga menuangkan ide cerita Contagion itu yang akhirnya menjadi realitas di tahun 2020. Ya namanya kemungkinan kan sangat mungkin juga. Lalu kemungkinan yang kelima adalah collapsing wave. Jadi collapsing wave itu gini, saya sering bahas ya. Jadi bahwa kalau dalam perspektif ilmu fisika modern, itu bahan dasar segala sesuatu itu kan dibuat dari bahan dasar yang berupa getaran ya, gelombang. Itu wave ya. Nah, wave-wave ini ketika ada satu pengamatan akan terjadi collapse, sehingga terjadi collapse wave function. Dari getaran dia memadat menjadi realita, memadat menjadi partikel, dia melompat menjadi realita. Nah, jadi ya sangat mungkin juga karena film ini awalnya berbuah dari pikiran, kemudian film ini ditonton banyak orang, terjadi yang namanya pengamatan terhadap film itu, terhadap cerita itu, terhadap kemungkinan itu, sehingga dalam waktu 10 tahun kemudian terjadilah pemadatan realita dari kemungkinan ini melompat menjadi realita di tahun 2020. Kalau kita dari perspektif ini ya, maka film Contagion itu sebuah kemungkinan yang
membutuhkan waktu sekitar bukan 10 tahun ya, 9 tahun untuk menjadi realita di tahun 2020 gitu. 2019 bahkan ya, ini awalnya Covid itu ke. Kemudian yang terakhir sih di sini saya memberikan kemungkinan tuh upgrade proses. Jadi ini sih gara-gara obrolan dengan seorang teman bahwa bumi ini selalu naik level ya. Jadi bumi itu selalu di-upgrade, dan setiap upgrade ini kadang melakukan seleksi, survival of the fittest. Jadi orang-orang yang dianggap masih diperlukan di dalam bumi ini akan dipertahankan, sisanya akan dibuang kayak gitu. Nah, kemudian dalam proses proses ini juga terjadi upgrade spiritual, dan spiritual ini biasanya semua dimurnikan ya, dimurnikan. Nah, karena dimurnikan maka segala sesuatu yang melekat dengan kita itu dilepas. Ya, sekarang orang perhatikan aja, yang sibuk bekerja dilepaskan dari pekerjaannya, suruh bekerja di rumah ya. Kemudian yang sangat melekat dengan ritual agama sekarang bahkan mau ke masjid, ke Mekah aja nggak bisa gitu ya, termasuk agama-agama lain nggak boleh, ke pura nggak boleh. Kemudian yang sekolah yang sudah melekat bahwa kalau mau sukses harus sekolah, sekarang sekolah diliburkan sampai batas waktu yang tidak diketahui. Jadi selama proses ini semuanya dimurnikan, sekolah dimurnikan kembali ya, rumah ibadah yang selama ini kita lihat sering digunakan untuk tempat caci maki politik disterilkan kembali ya, semua sedang dibersihkan. Jadi ini adalah upgrade proses. Bumi masuk kepada kesadaran yang lebih tinggi, hanya orang-orang yang kesadaran lebih tinggi yang akan dipertahankan kayak gitu. Atau ada juga sebenarnya ya memang terlepas dari itu ya memang waktunya udah mati juga ya. Jadi kita juga tidak boleh menghakimi orang yang meninggal karena COVID-19 berarti tidak layak kesadarannya, enggak juga gitu sih. Alhamdulillah ya, tenang ya, ada jarak ya, saya walaupun bersin ada jarak dengan Anda ya. Kalau Anda paranoid ya silahkan Anda semprot layar handphone Anda dengan disinfektan atau Anda kasih masker ya. Nah, kira-kira sih ada 6 kemungkinan ini ya, banyak kemungkinan yang lain sih. Misalnya ini di luar yang 6 tadi ya, misalnya si pembuat film ini nih sebenarnya dapat bocoran dari agen-agen intelijen dari negara-negara tertentu yang bermain di balik isu ini. Ya, kita tidak tahu ya, tidak tahu, balik lagi semua mungkin benar, bisa juga 6 kemungkinan ini saling berkombinasi, kita juga tidak tahu. Tapi ini satu tema yang menarik saja buat dibahas, yang artinya sebetulnya apapun yang kita anggap hiburan itu ada banyak hal yang kita bisa lihat pembelajarannya. Nah, bagi yang tertarik nonton film Contagion, Anda bisa cari di Play Store, di Movie, filmnya ada di sana. Cuman memang tidak ada subtitle bahasa Indonesia. Kemarin itu saya sudah beli, udah bayar, karena saya berusaha untuk cari yang halal ya, yang tidak bajakan. Pas sudah siap di play, ternyata subtitlenya bahasa Inggris. Intinya nggak ada bahasa Indonesia. Istri saya kan bahasa Inggrisnya kurang begitu oke, jadi ya mohon dimaafkan, terpaksa saya mencari yang bajakan ya. Itu kepepet ya, yang ada subtitle Indonesianya. Ya, saya tapi tidak akan kasih tahu linknya karena itu melanggar kode etik ya. Silahkan cari sendiri. Kalau Anda yang suka subtitle bahasa Inggris, Anda bisa cari di Play Store atau dimanapun. Saya cari di, saya kan langganan IndiHome juga ya. Itu nggak ada, belum ada di film-film di situ, baik di iFlix, di apa namanya tuh, Catchplay, di apa satunya, lupa. Baik teman-teman semua, saya kira cukup. Hanya ini yang bisa saya bagikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.